Ustazah Febri akan melanjutkan materi tema 2, subtema 3, pembelajaran 4, 5, dan 6. Kali ini Ustazah akan membahas materi tentang wawancara. Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang tepat. Ada beberapa hal yang harus kalian lakukan sebelum melakukan wawancara. Yang pertama adalah menentukan topik wawancara. Yang kedua adalah menentukan siapa narasumber yang akan kamu wawancarai. Dan yang ketiga adalah membuat daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan biasanya mencakup kata tanya sebagai berikut. Yang pertama adalah apa. Apa menanyakan hal atau sesuatu. Yang kedua adalah di mana, yaitu menanyakan letak. Yang ketiga adalah kapan. Kapan menanyakan waktu dari suatu peristiwa. Yang selanjutnya adalah siapa. Siapa adalah menanyakan orang yang terlibat dalam suatu peristiwa. Selanjutnya, mengapa. Mengapa menanyakan sebab terjadinya suatu peristiwa. Dan yang terakhir adalah bagaimana. Bagaimana menanyakan keadaan atau cara. Nah, kali ini Ustazah akan menampilkan video contoh wawancara yang dilakukan oleh teman kalian. Kita lihat video berikut ini. Assalamualaikum, ini saya mengganggu sebentar. Waalaikumsalam, Ustaz ya. Ya, silakan masuk. Nah, sudah duduk dulu sini. Perkenalkan, nama saya Putu Rabani dari MI maksudnya 1. Begini Pak, saya diberi tugas untuk mewawancarai cara menanam dan merawat tanaman. Apakah Bapak bersedia? Ya. Sebelum saya ingin menanyakan, siapa nama Bapak? Oh, nama saya Muhammad Hajani. Ya. Saya ingin tanaman yang ditanam di halaman Bapak. Ya, alhamdulillah di sini tanaman yang saya tanam adalah kebanyakan sayur mayur. Nah, ada seledri, ada brokoli, ada bayam, ada sawi, kangkung, dan juga itu ada macam-macam termasuk bunga. Ya. Apa yang diperlukan untuk menanam tanaman ini, Pak? Nah, alhamdulillah cukup banyak sekali yang harus kita tanya sayur mayur itu sendiri. Nah, kita harus punya tanah ya, untuk berikutnya adalah mungkin tempat untuk menanam sayur atau disebut dengan itu ada beberapa tempat yang akan ditanam. Bagaimana cara Bapak merawat tanaman-tanaman tersebut? Ya, kita setiap hari menyiramnya. Tidak lupa beberapa minggu diberikan pupuk agar selalu subur dan disemprot dengan bagaimana agar hama itu tidak ada. Disemprot dengan beberapa hal itu hama yang dapat merusak tanaman itu sendiri. Apa saja yang bisa menyerang tanaman, Pak? Nah, beberapa yang menyerang tanaman di sini biasanya di sini ada ulat, ada juga belalang, selain itu juga ada tumbuh rumput di situ yang harus kita ambil atau kita cabut, jadi harus kita basmi itu. Bagaimana cara Bapak membasmi hama dan gulma tersebut? Nah, kita semprot dengan anti hama secara teratur dan dengan mencabuti rumput-rumput itu sendiri yang ada di sekitar tanaman itu. Kemudian kapan Bapak memanen sayuran-sayuran ini? Kurang lebih kalau kami ambil itu kurang 1 atau 2 bulan ya kita sudah ambil untuk menanamnya.
Jadi itu ya Pak, sekarang saya sudah mengetahui banyak hal tentang menanam dan merawat tanaman dari Bapak. Saya mengucapkan banyak terima kasih ya Pak. Oh iya, alhamdulillah, sama-sama. Kalau begitu saya permisi dulu ya Pak. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih telah bersedia diwawancarai serta meminta maaf karena sudah mengganggu waktu Bapak. Alhamdulillah, tidak. Ya Pak, saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya sama-sama. Nah, sudah lihat kan video yang barusan Ustazah perlihatkan kepada kalian? Nah, setelah kalian melakukan wawancara seperti video tadi, kalian bisa menulis laporan hasil wawancara. Contohnya seperti berikut ini. Menulis laporan hasil wawancara. Berikut adalah laporan hasil wawancara. Pada laporan hasil wawancara, yang pertama harus ada topik, tempat, hari atau tanggal, narasumber, pewawancara, kemudian di bawahnya ada tabel pertanyaan dan jawaban dari hasil wawancara. Nah, contohnya seperti ini ya. Bisa dilihat kan anak-anak? Setelah kalian menulis laporan hasil wawancara, kalian bisa menceritakan hasil wawancara. Nah, adapun yang harus diperhatikan ketika kalian menceritakan hasil wawancara, ada 3 hal. Yang pertama adalah bercerita dengan suara yang nyaring. Yang kedua adalah bercerita dengan lafal yang jelas, sehingga isi cerita dapat dipahami dengan baik oleh para pendengarnya. Yang ketiga adalah menggunakan intonasi yang tepat. Materi selanjutnya adalah menentukan bilangan cacah pada garis bilangan. Nah, bilangan cacah dapat dituliskan dalam garis bilangan. Ustazah mempunyai contoh. Perhatikan garis berikut ini. Dimulai dari titik angka 0, kita letakkan di sebelahnya angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan seterusnya. Pada garis bilangan terdapat tanda panah yang berarti garis bilangan bisa diteruskan dengan tak terhingga. Selain menunjukkan urutan bilangan, garis bilangan juga dapat untuk menentukan penjumlahan. Nah, berikut ini adalah contoh penjumlahan yang menggunakan garis bilangan. Penjumlahan dengan garis bilangan. Contoh 1. Tentukan hasil dari 4 ditambah 5 menggunakan baris bilangan. Caranya kita buat dulu garis bilangannya, kemudian kita beri angka 0, 1, dan seterusnya sampai angka 10. Kemudian kita tambahkan, yang pertama adalah 4. Nah, menghitungnya kita harus dari angka 0. Kita sekarang loncat 4. 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang kita ada di angka 4. Kemudian kita tambahkan dengan 5 dengan loncat 5 dari angka 4. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari sini kita bisa tahu hasil dari 4 ditambah 5 adalah 9. Nah, di sini menunjukkan angka 9. Jadi 4 ditambah 5 sama dengan 9. Contoh yang kedua, tentukan hasil dari 9 ditambah 5 dengan garis bilangan. Caranya seperti yang pertama tadi, kita buat dulu garis bilangannya.
Kemudian kita tambahkan 9. Kita menghitung dari angka 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian kita tambahkan lagi dengan 5. Nah, sekarang kita hitung dari angka 9. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang kita berhenti di angka 14. Jadi 9 ditambah 5 sama dengan 14. Contoh yang ketiga, Dodi menyambung 2 potong kayu dengan panjang masing-masing 8 cm dan 7 cm. Berapa centimeter jumlah kayu hasil sambungan tersebut? Caranya sama, kita buat dulu penyelesaiannya, yaitu soal tersebut kita tuliskan dalam bentuk kalimat matematika, yakni 8 ditambah 7 sama dengan titik, titik, titik. Kita buat dulu garis bilangannya, kemudian kita tambahkan 8. Kita hitung 8 dari angka 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi kita ada di angka 8. Kemudian kita tambahkan dengan 7. Sekarang kita menghitungnya dari angka 8. Kita hitung 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sekarang kita ada di angka 15. Jadi 8 ditambah 7 sama dengan 15. Nah, alhamdulillah video kali ini sudah selesai. Semoga kalian bisa belajar dengan baik setelah melihat video ini ya. Tetap semangat anak-anakku, semoga cita-cita kalian tercapai di hari esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.